Perkenalkan, nama saya Zainatul Inayah, NIM 042. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengenalan laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan sebuah informasi keuangan yang merupakan hasil dari proses pencatatan akuntansi yang diperoleh dari sebuah transaksi yang berkaitan mengenai keadaan suatu perusahaan, yang dapat digunakan untuk sebuah pengambilan keputusan dan juga sebagai alat komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai data atau aktivitas sebuah perusahaan. Dalam sebuah laporan keuangan, terdapat pemakai dan kebutuhan informasi yang diperlukan. Menurut Sofyan Syafri Harapan, yang pertama ada pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, kreditur, dan banker. Lalu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, yang pertama ada investor, yaitu kebutuhan informasinya untuk membantu apakah mereka harus menjual, menahan, atau membeli investasi tersebut. Lalu untuk penilaian kemampuan perusahaan dalam pembayaran dividen. Lalu yang kedua ada karyawan, yaitu kebutuhan informasinya untuk melihat stabilitas dan profitabilitas perusahaan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam pemberian balas jasa dan kesempatan kerja. Yang ketiga ada pemberi pinjaman, kebutuhan informasinya untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya itu dapat dibayar sesuai pada saat jatuh tempo. Yang keempat, ada pemasok dan kreditur usaha lainnya. Kebutuhan informasinya untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima, ada pelanggan. Kebutuhan informasinya untuk kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Yang keenam, ada pemerintah. Kebutuhan informasinya untuk mengatur aktivitas perusahaan, untuk menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar penyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang ketujuh ada masyarakat, yaitu kebutuhan informasi untuk kecenderungan untuk mengetahui perkembangan terakhir kemakmuran serta serangkaian aktivitasnya. Saya Irma Fidah, NIM 323. Di sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu tujuan laporan keuangan. Di sini saya mengambil dari 3 ahli ekonom. Yang pertama adalah dari Weijen. Dari Weijen menjelaskan bahwa dari laporan keuangan kita bisa mendapatkan informasi yang guna untuk pengambilan keputusan investasi dan debitor. Kemudian untuk memperkirakan arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya dari Kasmir. Dari Kasmir kita bisa memperoleh informasi tentang jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya informasi tersebut digunakan dari informasi itu kita bisa mendapatkan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dari perusahaan selama periode. Selanjutnya dari Fahmi kita bisa mendapatkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Lebih spesifiknya dilihat dari perspektif penyajian laporan keuangan dalam kerangka konseptual akuntansi. Tujuan laporan keuangan paling tidak kita bisa paham tentang 3 kata kunci. Yang pertama adalah menyajikan informasi. Informasi di sini bersifat khusus yang dikhususkan untuk keuangan. Sebenarnya banyak yang kita peroleh. Nah, ada 3 wacana yang pernah saya dengarkan. Nah, 3 wacana tersebut, yang pertama adalah people, di mana perusahaan berperan dalam pengembangan lingkungan perusahaannya tersebut. Selanjutnya adalah planet, di mana perusahaan mengupayakan dalam melestarikan lingkungan hidup, lebih ke eksternalnya. Kalau people itu lebih ke internalnya perusahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah profit atau keuntungan. Nah, 3P ini masih bersifat wacana, tidak wajib, sedangkan yang wajib adalah untuk keuangannya saja. Selanjutnya adalah pengguna. Pengguna di sini kepada siapa laporan keuangan tersebut ditujukan.
Yang utama adalah untuk investor dan kreditor, di mana sebagai capital provider atau penyedia modal. Nah, di sini dalam perusahaan kan tentu ada beberapa pihak ya. Beberapa pihak ini ada dua. Yang pertama adalah prinsipal atau pemilik, yaitu investor dan kreditor tadi. Selanjutnya adalah agen atau manajemen. Nah, kemudian pemilik di sini, investor itu memberikan modal untuk bisa dikelola oleh agen atau manajemen tersebut. Kemudian investor atau pemilik tersebut merupakan seseorang yang dapat berinvestasi dalam perusahaan yang dengan equity investment dalam bentuk biasanya itu surat hutang atau saham. Biasanya kita membeli saham itu bisa untuk modal perusahaan tersebut ya. Selanjutnya untuk penggunanya di sini saya beri contoh pada pengguna, khususnya untuk pemerintah, di mana pemerintah setelah mendapatkan laporan keuangan tersebut, pemerintah itu bisa tahu apakah perusahaan tersebut bisa membayar pajak atau tidak dengan tepat, maupun ketentuan mengenai undang-undang perseroan. Selanjutnya, kata kunci yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini diutamakan dengan laporan keuangan, yaitu untuk mengambil keputusan mengenai ekonomi. Mengenai ekonomi di sini tentang apakah investor akan menambah modal pada perusahaan tersebut atau justru malah mengurangi atau bahkan malah memutus hubungan antara perusahaan dengan investor tersebut dalam investasinya. Kemudian untuk kreditornya, apakah akan memberi kredit atau malah justru akan memutus juga. Nah, dari tujuan laporan di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat berpengaruh untuk kedepannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan manfaat laporan keuangan. Nah, dari sini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Yang internal terdapat dua bagian lagi. Yang pertama adalah pengelola, di mana dalam pengelola itu terdapat direksi dan manajemen. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ke depannya mengenai, dari sini bisa biasanya itu seperti proyek yang sedang dijalankan oleh perusahaan tersebut, apakah berjalan atau tidak. Kemudian melakukan budgeting di sini kita bisa lebih bisa tahu lah tentang keluar masuknya uang yang ada di perusahaan. Selanjutnya adalah untuk kontrol internal. Kemudian yang kedua dari internal adalah karyawan. Dari karyawan ini dikhususkan kepada stabilitas dan profitabilitas, di mana apakah perusahaan mampu membayar jasa kita sebagai karyawan, dan dari sini bisa tahu apakah perusahaan itu kedepannya masih bisa untuk diperjuangkan atau tidak. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa tahu apakah perusahaan akan memperpanjang kontrak kita atau tidak. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Misalnya kan kalau laporan keuangannya sangat turun drastis seperti saat ini sedang COVID, nah kita bisa akan cenderung lebih gimana ya, kayak ada kemungkinan untuk di PHK. Jadi dari laporan keuangan tersebut kita bisa tahu ke depannya maupun dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah faktor eksternalnya. Nah, dari sini ada banyak sekali.
Ada 5. Yang pertama adalah owner atau investor. Dari sini kita bisa tahu resiko yang terkait dengan investasi modal. Bagaimana resiko setelah kita tahu hasil akhir dari laporan keuangan tersebut. Apakah kita akan memberi tambahan kepada modal, karena kan di sini sebagai investor. Selanjutnya adalah pemberi pinjaman. Dari pemberi pinjaman itu untuk menunjukkan apakah perusahaan mampu membayar hutang yang telah disepakati di awal serta bunga yang telah disepakati juga. Nah, dari sini itu bisa kita tahu dari pemberi pinjaman apakah perusahaan itu mampu membayar dengan tepat waktu atau tidak. Nah, dari pemberi pinjaman di sini itu lebih bersifat jangka panjang. Sedangkan yang ketiga adalah supplier. Di sini supplier itu bisa menunjukkan perusahaan dapat membayar hutang dalam jangka pendeknya. Kalau tadi pemberi pinjaman itu kan lebih jangka panjang. Kalau supplier itu lebih ke jangka pendek, apakah perusahaan itu mampu membayar hutang jangka pendeknya. Jika tidak mampu ya bisa kita tahu sendiri ya, kalau bisa jadi itu akan memutus hubungan antara perusahaan dengan supplier maupun pemberi pinjaman. Selanjutnya yang keempat adalah pelanggan. Nah, dari sini pelanggan bisa tahu, sebenarnya pelanggan itu harus tahu ya laporan keuangannya sebenarnya, tapi yang kita ketahui sangat sedikit sekali yang peduli terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, dari sini pelanggan kan bisa tahu apakah akan melanjutkan kerjasama kepada perusahaan tersebut atau tidak. Mungkin ada, kalau sudah lama ya akan melanjutkan atau tidak. Kalau yang baru bisa oh ini bagus, jadi oke, aku akan gabung sebagai pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah, yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar pajak dan tentang undang-undang perseroan. Dari sini kita bisa simpulkan kalau tujuan dari laporan keuangan itu kita mendapatkan informasi setiap periode. Nah, setiap periode itu kita bisa mendapatkan informasi yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, seperti misalnya pemerintah tadi. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress. Perkenalkan, nama saya Lilia Nurulaili, NIM 039. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua yaitu relevan, yang ketiga yaitu keandalan, dan yang keempat yaitu dapat diandalkan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dapat dipahami. Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan itu diharapkan mudah dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki kemampuan yang mewadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta mau mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu tersebut. Yang kedua, yaitu relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi relevan memiliki kemampuan dalam peramalan, penegasan, berkaitan satu sama lain. Yang ketiga yaitu keandalan. Informasi yang andal sangat bermanfaat bagi para pemakai. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid, NIM 331. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman kelompok 1, yaitu bab selanjutnya, yaitu tentang bentuk dan jenis laporan keuangan. Yang mana bentuk dan jenis laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan. Di dalam laporan laba rugi terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama, pendapatan atau revenues adalah ruang masuk, arus uang masuk dan arus uang masuk atau pengangkatan atau peningkatan aktiva dari sebuah perusahaan. Pendapatan juga menunjukkan penyelesaian liabilitas selama periode tertentu karena pengiriman atau produksi barang dan penyelesaian jasa. Yang kedua, ada beban atau expenses. Expenses yaitu arus uang keluar atau penggunaan aktiva atau timbulnya liabilitas selama periode tertentu karena pengiriman atau produksi barang dan penyelesaian jasa. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Di sini peningkatan modal atau ekuitas karena adanya transaksi perusahaan yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, kerugian atau loss adalah penurunan ekuitas atau modal karena adanya transaksi perusahaan yang dihasilkan dari beban atau pendistribusian ke pemilik perusahaan. Jenis yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Di sini dikatakan laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan perubahan peningkatan atau penurunan aktiva, penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Di dalam laporan perubahan modal ada beberapa unsur. Yang pertama, modal awal. Modal awal adalah merupakan keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan atau kemajuan perusahaan dari awal perusahaan berdiri hingga waktu tertentu di mana modal belum ditambahkan. Yang kedua, laba rugi adalah selisih pendapatan dengan sejumlah biaya. Yang ketiga, PRIV merupakan penarikan modal untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan, dan penambahan modal adalah selisih yang kita dapatkan antara laba bersih dengan PRIV. Yang ketiga ada laporan neraca. Menurut Jumingan tahun 2013, neraca merupakan suatu laporan yang sistematis tentang aktiva atau aset, utang, liabilitas dan modal sendiri, owner's equity, dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau moment of time, atau per tanggal tertentu, misalnya pada hari terakhir di tahun tertentu atau tanggal 31 Desember pada tahun tertentu. Laporan neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Pada umumnya laporan neraca memiliki tiga unsur utama, yaitu yang pertama aset. Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan, misalnya gedung atau bangunan atau investasi dalam bentuk lain yang cukup liquid untuk digunakan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas di sini adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada pihak lain di masa yang akan datang.
sehingga dapat dikatakan bahwa liabilitas merupakan kebalikan dari aset, di mana aset merupakan harta yang kita miliki, sedangkan liabilitas adalah kewajiban harta untuk kita mengembalikan misalnya kepada hutang tadi. Dan yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ketiga hal tersebut kemudian dapat dihubungkan dengan suatu persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Selanjutnya yang keempat yaitu laporan arus kas. Di sini laporan arus kas atau cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi atau kegiatan operasional, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Ada beberapa elemen yang terdapat dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama arus kas dari kegiatan usaha atau operating activity, yaitu arus kas pemasukan maupun pengeluaran yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, menerima uang dari penjualan, pembayaran utang, penerimaan dividen, pelunasan pajak maupun pembayaran bunga. Yang kedua, ada arus kas dari kegiatan investasi atau investing activity, yaitu arus kas pemasukan. Selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan investasi atau investing activity, yaitu arus kas pemasukan maupun pengeluaran yang berasal dari kegiatan investasi seperti pembelian aset seperti mesin atau penjualan aset seperti gedung atau lelang mobil dinas. Yang ketiga, ada arus kas dari kegiatan pendanaan, yaitu arus kas dan yang terakhir adalah arus kas dari kegiatan pendanaan, yaitu arus kas pemasukan maupun pengeluaran yang berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan, misalnya seperti penjualan obligasi, pembayaran dividen, dan pelunasan kredit dari bank. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 1 yang mana semoga bisa difahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.